Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Yesus Kristus. Marilah kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Pengasih, yang menyeberangkan kami dari malam yang gelap hingga pagi ini. Sapalah kami dengan firman-Mu agar kami semakin merasakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, umat ciptaan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-18. Demikian bunyinya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Demikian firman Tuhan. Ada ungkapan bahwa sejahat-jahatnya manusia pasti ada yang mencintainya. Dan sebaik-baiknya manusia pasti ada yang membencinya. Adalah suatu aksioma, bila ada yang mencintai kita, maka pasti ada yang membenci kita. Bila kebencian itu akibat sikap buruk yang kita perbuat, mungkin kita akan bisa memakluminya. Namun bagaimana jadinya bila kita dibenci bukan karena kesalahan yang kita perbuat, bahkan dibenci oleh orang yang pernah kita bantu. Ibarat air susu dibalas dengan air tuba. Yesus mengingatkan kita bahwa bila kita mengikut Yesus, kita harus senantiasa berbuat kasih. Meskipun kita tidak ada dijamin apabila kita berbuat baik, maka orang yang bersangkutan mutlak akan berbuat baik kepada kita. Namun Tuhan pasti memperhitungkan segala kebaikan dan kejahatan yang kita perbuat. Nats ini adalah ajaran Yesus kepada murid-muridnya, agar mereka saling mengasihi dan meniru teladan kasih yang telah Yesus tunjukkan. Ada kalanya dalam kehidupan ini kebaikan dibalas dengan kejahatan. Ada kalanya cinta yang tulus dibalas dengan cacian, makian, bahkan hinaan. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita agar tetap berbuat baik kepada mereka. Paling tidak jangan membalaskan kebencian apalagi kejahatan yang dilakukannya. Sebab dalam Matius 5 ayat 43 sampai ayat 48 dikatakan, bila kita hanya sanggup berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, para penjahat dan orang fasik juga melakukan hal demikian. Selanjutnya, Nelson Mandela yang pernah dipenjara selama 27 tahun untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan yang pernah menerima sikap sangat keji selama di dalam penjara. Manakala dia dilantik, dia berkata demikian. Kebencian adalah seperti meminum racun dan berharap musuhnya yang terbunuh. Artinya, bila kita menyimpan kebencian kepada orang lain, yang korban adalah diri kita sendiri. Maka bila saat ini hati kita diliputi kebencian, lepaskan saja rasa itu supaya ada kebahagiaan di dalam hati kita. Bersabar itu lebih baik ketimbang menyerang balik. Karena hidup ini jauh lebih penting daripada mengurusi orang-orang yang hidupnya hanya dihabiskan untuk menebar kebencian hidup orang lain. Bahkan lebih baik lagi bila kita mampu membalaskan kejahatan dengan kebaikan. Dalam Roma 12 ayat 20 dikatakan, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Marilah jemaat sekalian, kita tetap setia untuk berbuat baik bagi sesama karena Tuhan pasti bertindak adil kepada kita. Amin, marilah kita berdoa. Ya Bapa, mampukan kami untuk setia melakukan perintah-Mu, agar kami mampu untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kami karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami.
Mampukan kami agar dalam perbuatan kehidupan kami ini, kami senantiasa bertutur kata dan berperilaku hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampunkanlah dosa kesalahan kami dalam Yesus, kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih